Sayang, lebih ngeri lagi kalau kita ketangkep sama mereka. Berhenti! Takut sama... Maksudnya mereka siapa? Aduh, sakit banget ya. Berisik banget sih, Waker. Nggak usah ngantar susu lagi deh. Kamu sekarang temenin aku aja di kantor. Jadi kalau kamu telat, itu nggak jadi apa-apa sayang. Ya, tapi kan kamu tahu, kalau misalkan aku kerja di kantor, yang ada aku bakalan bosan dan juga malas karena ketemu orang sama itu terus. Kalau aku nganter susu, aku ketemu orang baru, interaksi sama orang baru, lebih seru. Udah sekarang kamu antar susu Gi? Ya udah, aku nganter susu ya. Makasih ya pacar paling baik sedunia. Iya. Yaudah, ya? Ya. Nah. Sayang, tunggu. Kamu kenapa sih? Ini apaan sih? Kamu marah gara-gara nggak aku turunin tadi? Ya menurut kamu? Ya kamu tahu sendiri kan, tadi kalau aku turunin kamu, aku bisa ketangkep sama debt collector itu. Misi, Pak Satpam. Aku tuh mau pulang sekarang. Permisi, Alini. Iya, aku ngerti tapi nggak sekarang. Ya kamu tahu kan alasannya kenapa? Untuk saat ini rumah nenek aku yang paling aman buat aku. Ya aku nggak peduli. Pak Satpam. Aduh, itu siapa sih? Apaan sih? Berisik banget. Mau minta sumbangan? Mau nganter susu nih. Bentar. Ah, elah, cuman nganter susu ya, berisik banget sih. Udah tungguin di situ. Satpamnya juga masih di toilet. Ah. Mas, bukain dong. Ini susu buat nenek. Ya udah tungguin aja. Bentar. Saya udah telat. Saya titip ini susu buat nenek. Makanya lo kalau ngomong, lu nitip sama gua. Lu nggak tahu siapa gua? Enggak. Yaudah ya. Abang ganteng, abang baik nih ya. Saya titip susu buat nenek. Mas baik deh, ganteng deh pokoknya ya. Makasih ya. Nggak sopan banget. Woi. Siapa lagi? Aku mau pulang. Kamu nggak usah anterin aku pakai taksi. Aku pulang sendiri. Bisik. Yang.
Ya udah, hati-hati sayang. I love you. Makannya. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Hai, Nek. Brian. Nenek mimpi apa semalam? Tumben kamu mau nengok nenek? Iya, Nek. Maaf, lagi jarang nengokin soalnya lagi sibuk, Nek. Itu kamu bawa apaan? Susu? Oh, ini tadi ada yang nganter, Nek. Oh, itu namanya Alim. Oh. Harusnya tadi kamu suruh dia masuk. Udah, biar susunya nenek minum ya. Iya. Suster, minta gelas, suster. Iya, Nek. Nenek mau minum susu. Iya. Nenek baik. Cantik banget. Kamu mau minta apa? Nenek, bisa aja Nenek ah. Kok bisa tahu gitu loh Brian lagi mau minta sesuatu. Iya, Misi dulu. iya sus. Diminum ya, Nek? Iya. Nek, kalau sementara waktu Brian tinggal sama Nenek, boleh nggak? Kamu mau tinggal di sini? Wah, ya boleh. Pasti boleh. Selama yang kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Kan udah berkali-kali nenek pernah bilang, kamu tinggal sama nenek aja. Ngapain tinggal di sana sendirian? Makasih Nek ya, makasih. Oh ya, baju-baju Brian masih ada di kamar kan? Masih tersusun rapi di lemari. Oh yaudah, Brian ngecek kamar dulu ya. Iya. Dan Nek. Hai Kalin. Wede, ada nggak nih majalah biasa yang gue pesen? Oh, tadi ya banyak banget yang nyari ini. Majalah. Asik, baik banget sih lo nyimpenin buat gue. Yaudah, nih duitnya. Ah, Oke. minggu depan kalau ada yang baru lagi jangan lupa apa? Simpenin, oke? Siap. Yaudah, gue cabut dulu ya.
Lu kan... Lu cewek yang tadi nganter susu kan? Iya. Oh iya. Lo yang tadi berantem sama pacarnya di depan kan? Lo siapanya nenek? Cucunya. Oke deh. Apaan lo? Ngapain ada di sini? Masuk rumah orang sembarangan. Lo pasti maling ya? Mentang-mentang nggak ada satpam di depan. Maling sembarangan lo. Udah sini ikut gua. Ih, gue belum selesai ngomong. Percuma lo ngomong. Mana ada maling mau ngaku. Ayo. Aduh. Ih. Nenek. Lepasin. Berisik ya. Alasannya. Nek. Lihat, Nek. Brian dapat apa? Nenek. Sok baik lagi. Brian, Alin, kamu tuh lagi ngapain? Ini, Nek. Brian dapat maling. Kamu tuh ngomong apaan sih? Alin ini kan cucu nenek. Tuh. Cucu? Nek kan Brian cucu satu-satunya nenek. Maksud nenek, Alin itu udah nenek anggap cucu nenek sendiri. Tiap hari dia kok yang nungguin nenek. Tuh. Nggak kayak kamu. Udahlah, lo denger sendiri kan kata nenek. Gue ini udah dianggap kayak cucu sendiri. Cucunya nenek yang selalu setia nemenin nenek. Nggak kayak lo. Enak aja main nuduh-nuduh maling-maling. Sembarangan. Sekarang lu nggak kena. Lain kali gue pergokin lu maling. Lu nyebelin banget ya. Oke, pegang lagi. Ribut aja. Suster, jangan besok yuk, mau istirahat ya. Oh ya, istirahat ya, Nek. Selamat istirahat, nenek. Jangan berantem terus. Sok baik. Sini, susu. Saya bantuin. Ah, ya. Istirahat ya, Nek. Iya. Baik lo nongol juga nggak pernah. Lu ngapain di sini? Udah balik sana. Nenek, udah. So imut. Pokoknya hari ini aku mau rayain sesuatu. Kamu tau nggak? Hari ini tuh aku tuh dapat kejutan dari bos. Kalau bos aku tuh membuka cabang baru di tempat lain. Dan cabangnya sekarang itu diserahkan semua tanggung jawabnya sama aku. Oh ya? Ya ampun, sayang selamat ya. Aku seneng banget ya dengernya. Dan aku udah bisa bayangin sih. Kayaknya sebentar lagi aku bakal punya perusahaan yang baru. Kamu bayangin aja. Perusahaan baru itu udah jadi mimpi aku, sayang. Dan nanti kalau aku udah punya tabungan yang banyak, aku bakal bikin bisnis sendiri. Dan aku yakin aku pasti bisa sukses, sayang. Aku yakin banget. Iya, sayang. Nanti kalau aku punya karyawan yang banyak, dan aku udah bisa ngebayangin tuh. Dan aku bakal desain semua ruang-ruangannya yang bagus. Dan sayang. Kamu kemana? Ngantuk. Loh, tapi kan aku belum... Sayang, tunggu. Sayang. Kok bisa tahu sih gua ada di daerah sini? Mana dong gua? Astaga, lo ngapain sih nabrak-nabrak sepeda gue? Sakit kali. Iya, rasain. Salah lo sendiri nabrak-nabrak. Please. Tolongin gue. Ini Jangan apaan bilang sih? kalau gue ada di sini. Ya, tolong. Please. Hidup gue nih. Ini hidup gue. Coba gue pikir. Apa untungnya gue nolongin lo? Ih, pamrih banget sih jadi orang. Ya iyalah, gue harus pamrih kalau orangnya kayak lo. Yaudah, lu mau apaan? Apa ya? Cepetan. Aduh, gue tuh belum kepikiran. Yaudah, lu ngumpet dulu deh. Ntar gue pikir-pikir. Serius ya? Iya. Shh. Bawel banget sih lo. Mbak, lihat nggak cowok yang lagi jogging lewat sini? Oh, yang rada brewokan. Nah, betul Mbak. Mukanya jelek. Iya. Pakai
pakai baju jaket hitam biru. Iya. Lihat Mas. Ke situ. Tadi lari ke sana Pak. Ini sana. Iya. Makasih Pak, makasih Pak. Iya sama-sama. Besok beli susu ya. Jangan cuma nanya doang. Aman Pak. Biasa aja dong ngomongnya, pakai jelek-jelek segala. Emang jelek. Makasih ya. Makasih. Lo udah nyelamatin gue. Aduh, apaan sih lo lebay banget. Ih. Tapi gue mau kepo dong. Lo kenapa bisa dikejar-kejar sama orang mukanya sangar-sangar begitu? Gak boleh. Tahu aja. Santai aja kali jawabnya. Ya udah. Lo mau ke rumah nenek kan? Gue nebeng dong. Enak aja, pertolongan gue cuman berlaku 1 kali. Oke? Bye. Pelit nenek lampir. Apa tadi? Hah? Enggak. Enggak. Tadi gue denger. Lo manggil gue apa? Enggak, gue tadi bilangnya nenek cantik. Cewek cantik. Cewek cantik bener dong. Gue minta nomor handphone lo deh. Buat apaan? Ya buat neror lo lah. Kalau gue udah kepikiran, gue mau minta apa dari lo, jadi gue tinggal telepon. 08121213. Gue belum juga ngeluarin handphone. Nih, puas. Ciao. Dia kesana. Dasar biang resek. Lu pikir gue bakal percaya sama lu? Dik, kasih gue 2 minggu ya. Gue pasti bakalan bayar semua utang gue nggak tahu gimana caranya. Oke, gue pegang omongan lu ya. Kalau enggak, gue nggak segan-segan nyakitin keluarga lu. Lu ngerti tuh? Lo nggak usah pakai ngancam-ngancam keluarga gue. Gue kan udah bilang gue pasti bakalan bayar semuanya. Sampai suatu hari, gadis pengantar susu itu bertemu dengan seorang nenek baik hati. Lo bukannya yang suka ngantar susu ya ke rumah neneknya Brian? Iya, kenapa? Nggak apa-apa sih, cuman gue pikir tukang susu kayaknya nggak mungkin deh bisa kuliah di sini. Lo jangan suka ngeremehin orang kali. Di mana-mana, walaupun orang biasa, kalau emang dia niat dan punya usaha, ya pasti bisa lah dia kuliah. Remehin banget. Gitu. Ya udah biasa aja dong, nggak usah nyolot. Lo udah ngata-ngatain gue? Kenal juga enggak. Ya udahlah ya. Ngapain juga ya gue ngomong sama lo? Level juga enggak. Ya udah pergi sana. Dasar nggak jelas. Ganggu orang lagi asik.
hancur kan mood gue ketemu orang kayak gitu. Sampai mana tadi ya? Jadi Brian belum berubah semenjak orang tuanya meninggal. Iya, Nyonya. Mas Brian masih saja ke klub malam dan menghambur-hamburkan uang. Dan terakhir yang saya lihat, Mas Brian berurusan dengan debt collector, Nyonya. Debt collector? Iya, Nyonya. Brian, aku lagi nyamar. Ih sayang, kamu ngapain sih? Kamu kenapa? Pengen kaget aja kirain siapa. Sayang, kan aku lagi dikejar-kejar sama debt collector. Bahaya kalau aku ketahuan. Makanya aku nyamar nih. Aku nggak mau ya ikut-ikutan sama masalah kamu. Apalagi sampai kena sama debt collector itu. Nanti kalau aku ikutan gimana? Ih, kan bahaya. Udah gitu, lagian aku juga nggak punya duit buat bantuin kamu. Ya udah. Kalau memang kamu nggak mau bantuin, aku nggak akan ngerepotin kamu lagi. Aku juga nggak bakalan ketemu sama kamu lagi. Itu sih. Ya udah dasar bokek. Dosen tugasnya gak kelar-kelar deh. Ya gimana mau kelar? Orang tugas sudah susah, banyak. Mana gue mesti bagi waktu sama part time di toko susu. Andai, oh andai. Yaudah, lu mau apaan? Kenapa gue tiba-tiba bayangin muka tuh cowok nyebelin sih? Tapi gue jadi ada akal nih. Nyebelin. Gue udah tahu gue mau apa dari lo. Besok pagi standby di depan rumah nenek ya. Dah, Alin cantik. Set. Ih, cantik. Cantik dari mana? Ganti aja lah. Cantik, cantik apaan? Oh, lebih pantas. Udara hari ini seger banget ya, Nek? Iya. Lagi nggak terlalu panas, adem, seru ya kalau tiap hari kayak gini. Ah, kebetulan nih. Bentar ya, Nek ya. Tet. Stop dulu. Nih. Apaan nih? Sekarang lo anterin susu kepada semua pelanggan gue. Lo pakai sepeda gue di depan. Ini petanya udah gue gambarin semua alamatnya. Lo anterin itu sekarang ya. Anterin, cepetan. Terus lo ngapain? Ya gue di sini lah nungguin lo. Hari ini gue punya banyak tugas kuliah. Gue mau kerjain dengan fokus. Lo yang anterin susu. Cepetan, jalan. Nek, berangkat dulu. Ya Nek, kita jalan-jalan lagi yuk. Sepeda lo mana? Di depan. Biasa aja dong, pakai teriak-teriak di
Seneng, pokoknya Alin juga seneng. Lagi ya. Nek. Nenek kenapa, Nek? Nek? Nenek mau minum keselak ya? Nek? 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 Nenek kenapa? Nenek, suster! Suster! Nek, Nenek kenapa? Brian, tolong panggilin suster sekarang. Cepetan. Enggak, lo bantuin gua, Nek. Alin, emangnya tadi nenek dikasih makan apa? Gule. Abis kemarin tuh nenek bilang nenek tuh pengen banget makan gule, Sus. Makanya Alin beliin. Aduh, Alin besok-besok jangan dikasih lagi ya. Soalnya bakal fatal akibatnya. Beneran, Sus? Aduh ya ampun, maaf ya Alin nggak tahu. Yaudah, nggak apa-apa. Dokter lagi menuju ke sini. Sekarang kamu doain nenek aja ya. Loh, emangnya kita nggak bawa nenek ke rumah sakit? Alin, kamu kan tahu sendiri, nenek tuh paling anti, paling nggak suka ke rumah sakit. Lu pikir lu siapa berani-beraninya lu ngasih makanan yang dilarang buat nenek gue? Gue tuh beneran nggak tahu. Gue minta maaf, Brian. Gue nggak sengaja. Lu jangan-jangan punya maksud terselubung sama nenek gue. Lu sengaja kan? Kok lo ngomongnya gitu sih? Gue tuh beneran sayang sama nenek-nenek tuh udah gue anggap kayak nenek gue sendiri. Gak mungkin gue sengaja nyelakain. Gue gak mau denger penjelasan dari lu. Lu mendingan sekarang keluar, jangan pernah temuin nenek gue lagi. Lo pikir lo siapa ngarang-ngarang gue buat ketemu sama nenek? Lo pikir semudah itu apa? Pokoknya gue gak mau. Gue bilang keluar sekarang. Gue gak mau, gue khawatir sama nenek. Lepasin deh. Brian! Kayak gini, lepasin dong. Loh, Brian, ngapain di sini? Rumah nenek gue. Oh, berarti lu udah kenal dong sama cewek gue? Dia. Pacar lo? Iya. Sayang? Kok kamu nangis? Gak apa-apa, tadi keliripan. Ayo, pulang yuk. Bro, gue cabut dulu ya. Ntar kontak-kontakan aja, nomor gue masih yang lama. Oke? Oke. Ini resepnya. Terima kasih ya, Dok. Ya, saya permisi. Ya, mari. Cepat sembuh ya, Nek. Jangan salahin Alin. Alin nggak salah. Nenek yang salah. Iya, Nek. Brian ngerti kok. Udah nenek gak usah mikirin masalah itu ya. Nenek istirahat aja. Supaya nenek bisa cepat sembuh. Kenapa nenek bisa sayang banget sama lo, Lin? Jadi Brian itu dulu teman kuliah aku di jurusan bisnis. Oh, pantesan kayak akrab banget. Orang tua Brian itu pengusaha hebat. Dan pengennya sih Brian tuh jadi pengusaha hebat juga. Tapi ya gitulah. Brian itu nggak ada bakat buat jadi pengusaha. Dan semenjak orang tua meninggal, Brian ya nggak bisa ngejalan bisnisnya. Andai aja kalau aku jadi Brian, modal udah ada. Pasti aku bakal jadi pengusaha yang sukses, sayang. Tapi tenang aja, sebentar lagi aku akan jadi pengusaha yang sukses. Nah, nanti kamu nggak perlu capek-capek lagi kerja, sayang. Karena kamu bakal dampingin aku jadi nyonya pengusaha Cakra. Dan ya kita pasti sukses lah, ya kan? Loh. Alin mana? Sana, Pak. Yaudah, lanjutin kerjaan.
Bagaimana keadaannya, Dok? Sepertinya waktu nenek nggak lama lagi, suster. Apa? Sebaiknya segera kumpulkan kerabatnya. Tapi Dok, kerabatnya itu hanya Mas Brian saja, cucunya. Segera hubungi dia. Kasihan kalau terlambat. Oke. Alin. Alin. Suster, Alin itu siapa? Alin itu seorang pengantar susu, Dok. Yang menjadi sahabatnya nenek juga. Yang biasa membacakan dongeng untuk nenek. Sepertinya nenek mau bertemu dengan dia. Sekarang panggil Mas Brian dan Alin sekalian ya. Baik, Dok. Halo, ya Sus? Apa? Nenek kritis? Iya, ya Alin langsung ke sana ya. Iya, Sus. Mir. Ya, maaf, makasih ya, makasih. Misi, Mas. Misi penting nih. Misi, Mas, misi. Makasih ya, maaf. Nah, ini Alin ya. Alin. Di laci ada surat. Itu untuk Alin. Tapi jangan dibuka di sini ya. Iya, Nek. Alin. Bisa bacakan dulu buat nenek. Iya, Nek, bisa. Pada suatu masa, hiduplah seorang gadis pengantar susu. Kamu milk, susu murni enak tanpa bahan pengawet. Mbak, susunya Mbak. Susunya Mbak 5.000 aja, susu murni enak loh. Mas, susunya Mas. Mau susu Mas? Kamu milk. Mbak, Mas mau beli susunya? Enak loh. Itu dongeng yang kamu bikin sendiri. Iya, Nek. Alin lanjutin ya. Iya. Gadis pengantar susu itu setiap pagi selalu mengantarkan susu ke rumah seorang pangeran tampan. Nah, lu kalau ngomong, lu udah sama gua, lu nggak tahu sama gua. Enggak, jadi ya, abang ganteng, abang baik nih ya. Saya titip susu buat nenek. Mas baik deh, ganteng nih pokoknya ya. Makasih ya. Nggak sopan banget, woi. Manusia Bisik ya. Nek, lihat Nek. Brian dapat apa? Nenek. Nenek, sok baik lagi. Brian, Alin, kamu tuh lagi ngapain? Ini Nek, Brian dapat maling. Kamu tuh ngomong apaan sih? Alin ini kan cucu nenek. Tuh. Cucu? Brian cucu sepupunya nenek. Maksud nenek, Alin itu udah nenek anggap cucu nenek sendiri. Tiap hari dia kok yang nungguin nenek. sucinya
Nek. Nek. Nenek. Dok, tolong dok. Permisi sebentar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lena telah meninggalkan kita. Kenapa? Nenek telah tiada, Mas. Saya tetap keluarga kita. Silakan. Nenek. Nyak baca ini deh. Aduh, lu tinggal ngomong aja. Nyak kagak bisa baca, matanya rabun. Gininya. Kenapa muka lu jadi sedih begitu? Kenapa? Ada apa? Nyak tahu Nenek Margin kan? Iya tahu. Ya, yang Alin suka ceritain tiap pagi Alin anterin susu, suka minta dibacain dongeng. Terus kenapa? Dia meninggalnya. Terus dia ninggalin surat wasiatnya buat Alin. Katanya semua hartanya mau dikasih ke Alin. Alin bingungnya harus bagaimana ya? Jadi lu dapet harta warisan? Nyak, aduh, Nyak pakai pingsan lagi.
Ini kan neneknya Brian. Nih, lo lihat deh. Iya kan? Gue baca deh tuh beritanya kemarin. Itu neneknya Brian, kaya raya dong sekarang dia. Tapi gue nggak nyangka loh neneknya punya kekayaan sekaya ini. Padahal tuh ya, Brian tuh orangnya biasa aja loh. Ya emang sih rumahnya tuh gede, tapi kayaknya gayanya nggak menunjukkan kalau dia tuh kaya banget. Buruan lo samperin, kali aja lo dapet warisan. Nih, minum dulu dah. Nyanyi pakai pingsan segala, orang Alim lagi bingung, yang ada tambah bingung ngurusinnya. Dia juga kaget. Lah, jadi ini nih surat dari nenek yang kayak entuh, yang barusan meninggal. Ini suratnya asli apa kagak nih? Ya asli lah, Nya. Orang dikasihin langsung ke Alin sama nenek itu sebelum neneknya meninggal. Emang tuh nenek kagak ada saudaranya apa? Ada cucunya namanya Brian. Dia tinggal di rumah itu juga sekarang. Lah terus kenapa dikasih ke elu? Dan nenek Margi tuh juga bilang sama Alin. Katanya Alin tuh suruh bantuin Brian nemuin tujuan hidupnya. Sayang aku turut berduka cita ya atas meninggalnya nenek kamu. Sayang. Makasih. Sayang. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku tahu kemarin aku udah kelewatan. Tapi kamu mau kan sayang maafin aku? Udah nggak usah, kamu gak usah minta maaf. Kamu bener juga kok. Harusnya aku gak usah bawa-bawa kamu sama urusan pribadi aku. Sayang, tapi kan kamu lagi berduka. Aku gak mungkin biarin kamu sendiri. Aku gak mau lah ninggalin kamu sendiri. Makasih kalau kamu udah bisa ngertiin masalah aku. Sayang, sebagai pacar kamu, aku gak akan mau ninggalin kamu lagi. Emang sih salah aku kemarin, aku biarin kamu gitu aja. Jadi sekarang aku gak akan biarin kamu gitu aja. Makanya aku punya ide untuk kamu, supaya kamu bisa selesaiin masalah kamu. Ide apa? Idenya itu jadi kan nenek kamu kan udah meninggal ya kan? Otomatis kan semua ini akan jadi milik kamu. Jadi kamu tinggal cari aja apa nenek kamu tulis surat wasiat itu ke orang lain atau ke seseorang atau gimana gitu. Gitu loh sayang, kamu ngerti kan maksud aku? Aku nggak tahu lah, yang aku nggak tahu deh apa. Intinya aku nggak yakin sama ide ini. Gini loh, walaupun nenek aku udah meninggal, tapi aku sangat menghargai almarhum nenek aku. Sekarang semasa hidupnya aja aku nggak pernah jengukin nenek aku. Aku datang ke sini pun gara-gara aku punya masalah sama debt collector. Masa sekarang giliran nenek aku meninggal, aku ngegunain semua kekayaannya dia hanya untuk masalah pribadi aku. Sayang, bukannya kamu gak ngehormatin nenek kamu. Bukannya untuk foya-foya. Tapi kita realistis dong sayang. Kamu tuh lagi ada masalah. Dan ini bukan masalah kecil loh sayang. Masalah besar. Dan kamu tuh emang butuh.
nantilah aku pikirin ya. Pokoknya kamu ingat, aku akan selalu ngedukung kamu dan aku akan selalu ngebantu kamu kapanpun kamu butuh bantuan aku. Jadi kamu dapat warisan dari nenek itu? Tapi aku bingung deh. Kalau emang nenek itu pengen supaya Brian itu dapat tujuan hidupnya, kenapa nggak warisannya itu langsung dikasih semua sama Brian? Ya mungkin aja nenek itu lebih sayang sama kamu ketimbang sama Brian. Lagian kalau warisan itu dikasih ke Brian, yang ada warisan itu malah cepat ludes. Maksud kamu? Sayang, kemarin itu Brian ketemu sama aku dan dia cerita sama aku kalau dia itu dikejar-kejar sama debt collector. Debt collector? Kok bisa sih? Brian kan kaya, sayang. Iya sih. Dia memang orang kaya. Tapi semenjak orang tuanya meninggal dan bisnis itu dikasih semua sama Brian. Dan Brian tuh nggak suka ngejalanin bisnis itu. Makanya bisnisnya sekarang jadi bangkrut. Utangnya di mana-mana. Lagian ya, setahu aku Brian itu masih suka dugem, masih suka ngambur-ngamburin uang. Udahlah sayang, kamu tuh nggak usah mikirin. Udah kamu tenang aja, nggak usah kamu pikirin, ya. Ini tuh udah rezeki sama kamu, udah rezeki kamu. Sekarang, pinter-pinter kamu tuh manfaatinnya. Gimana kalau kamu bikin bisnis sendiri? Nggak tahu deh aku. Aku pikir-pikir dulu. Sayang? Sayang? Kamu ngapain? Iya, aku mau bantuin kamu, makanya aku cari surat warisannya nenek. Siapa tahu nenek simpen di sini atau di mana gitu. Sus, sini sebentar. Ada apa? Suster, kira-kira suster pernah lihat nenek ngasih kayak semacam surat gitu nggak ke orang atau orang terdekat dia? Saya nggak tahu mbak, tapi seingat saya waktu nenek meninggal beliau memberikan surat kepada Alin karena nenek dekat sekali dengan Alin. Alin? Alin siapa ya? Alin itu pengantar susu mbak. Oh, jadi cewek itu namanya Alin. Jangan-jangan surat yang dibaca sama Alin di kuburan itu
tempat ini bisa gue miliki. Bro. Wih, Brian. Tumben lo. Ada apa, bro? Lo nggak lagi sibuk kan? Enggak lah, gue lagi santai kok ini. Lo tumben ketemu, ada apa? Nggak apa-apa. Ya, gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo aja lah. Belajar-belajar soal bisnis. Lo kan jagonya. Yalah bro. Lo mau belajar bisnis sama gue? Bro, gue ini sini cuma karyawan bro. Mana ngerti soal bisnis. Memang sih, bos gue itu mempercayakan gue buat bertanggung jawab sama perusahaan ini. Ya, jadiin lah sekarang gue jalanin. Ini semua bos lo serahin tanggung jawab ke lo? Iya. Wah, lo hebat kan? Keren kan? Sama aja kayak dulu lo. Iya dong. Gue dengar Alin sering bantuin lo di sini juga ya? Ya, kalau Alin mah dia senangnya cuma ngantar susu doang bro. Gak mau kerja kantoran kayak gue. Katanya sih dia tuh mau ketemu banyak orang supaya dapat inspirasi buat dia nulis dongeng. Gue juga gak ngerti sih kenapa dia hobinya nulis dongeng. Alin kan deket banget kan ya sama nenek gue. Oh ya, bro, lo mungkin pernah nggak Alin ngomong mungkin sama lo, mungkin ada yang nenek gue kepengen gue lakuin, atau mungkin ada barang tertentu yang dititipin ke Alin buat gue gitu. Soalnya gini loh bro, gue jarang datang ke nenek gue. Sekali ya gue punya waktu buat nenek gue udah meninggal. Gue telat men. Gue nggak pernah dengar cerita apa-apa sih. Cuma Alin cerita sih sama gue kalau dia tuh sering bacain dongeng gitu buat nenek lo. Cuma gitu doang sih. Iya. Yuk, lu mau lihat produk-produknya? Boleh. Yuk, kenalin. Nenek, sekarang Alin udah tahu tujuan hidup Brian. Alin akan bantu Brian biar mencapai tujuan hidupnya. Nenek tenang aja ya di alam sana. Loh, Cakra? Tumben kamu ke kampus? Mau jemput aku? Sayang, gawat sayang. Gawat? Apanya yang gawat? Barusan Brian nyari info tentang kamu. Kayaknya dia tahu kalau kamu yang dapat surat wasiat itu. Ya emangnya kenapa? Sayang, emang kamu nggak takut ya? Kalau Brian yang ngambil surat wasiat itu? Hah? Sayang, dengar ya. Dengan surat wasiat ini, kita bisa bikin perusahaan. Karena itu udah impian aku dari dulu. Jadi mendingan sekarang kamu ke kantor supaya surat itu disahkan secara hukum ya. Jadi kamu berharap dari warisan ini, uangnya mau kamu pakai untuk bikin perusahaan kamu sendiri? Kamu bener-bener parah ya. Sayang, bukan gitu maksud aku. Sebentar lagi kita mau menikah. Jadi apa yang kamu milikin saat ini, itu menjadi milik kita bersama. Kamu denger ya, aku nggak mau ada satu orang pun yang ikut campur masalah surat wasiat ini. Ini biar jadi urusan aku dan nenek. Ingat itu. Sayang. Alin, loh. Suster mau kemana, Sus? Iya, saya mau pamit. Soalnya kerja saya kan sudah selesai di sini. Lagian juga kan nenek udah nggak ada. Jadi ya saya pikir saya ngapain di sini. Suster jangan pergi dulu dong, Sus. Emang kenapa? Alin lagi bingung, Sus. Sebentar. Kamu bingung kenapa? Jadi waktu nenek meninggal, nenek ngasih Alin surat. Suratnya surat wasiat. Kalau semua harta nenek mau dikasih buat Alin. Aku bingung gimana ngomong sama Brian-nya, Sus. Alin minta tolong banget sama suster. Suster jangan pergi dulu ya. Seenggaknya sampai Alin nemu waktu yang tepat untuk ngomong semuanya sama Brian. Ya? Oh, yaudah. Yaudah, saya tinggal di sini dulu lagi ya. Makasih ya, Sus ya. Iya, sama-sama. Yaudah, saya masuk lagi ya. Hah? Alin? Ngapain masih ada di sini?
Ya suka-suka gue lah kalau masih mau di sini. Brian aja nggak ngelarang gue. Malah nyolot lagi. Lo kan udah nggak nganter susu buat neneknya Brian. Ngapain lo masih di sini? Kak, apaan sih? Lin, sorry ya. Nggak apa-apa kok. Udah biasa kali gue ngadepin orang kayak dia. Ya udah deh, pamit dulu ya. Ra, kamu kenapa sih kayak gitu? Emangnya kenapa? Lagian kamu mau tahu nggak kenapa aku kasar sama dia? Aku tuh sebenarnya punya info bagus buat kamu. Itu apaan? Jadi, kemarin aku tuh nguping. Si Alin sama pacarnya tuh berantem di kampus. Ya, terus kenapa? Suratnya tuh ada di Alin. Alin yang megang suratnya. Iya. Yang bener kamu? Nih, aku kasih lihat buktinya. Dari warisan yang ditinggalin sama nenek, mau kamu pakai untuk bikin perusahaan untuk diri kamu sendiri. Bener-bener parah ya. Sayang, bukan gitu maksud aku. Lin, lo ngapain? Ini lagi ngelesain naskah yang gue bilang itu, ya tentang pengantar susu dan pangeran. Terus? Iya, jadi endingnya kira-kira mendingan gue bikin happy ending atau agak sedih ya biar... Bentar. Bentar ya. Halo? Halo sayang, gimana? Kamu udah dapetin suratnya? Belum. Sayang gimana sih? Katanya kamu bisa kalau sendiri. Gimana kamu mau bayar utang-utang kamu kalau sampai sekarang aja kamu belum dapetin suratnya? Iya. Ini aku juga lagi usaha. Bentar ya. Ya udah gini deh. Kalau enggak, aku punya ide supaya kita bisa dapetin surat itu dengan cepet, ya? Kamu tenang aja pokoknya. Dadah sayang. Ya udah. Ya, oke. Baik. Lin, gue ada urusan nih. Gue pergi dulu ya. Main banget lo ada urusan dadakan. Kerjaan biasa. Ya udah, gue cabut ya. Besok gue temenin lagi ya, nganterin susu. Oke. Bye. Alin, kamu tuh kemana aja sih? Hah? Aku selalu hubungin kamu, selalu aja nggak bisa. Nggak kemana-mana. Kamu itu ya, semenjak kamu dapet warisan itu kamu udah berubah sama aku. Apanya yang berubah sih, Cak? Aku nggak berubah. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu diam-diam jalan kan sama Brian, iya kan? Caka, teman cowok aku itu banyak, gak cuman Brian. Tahu jangan-jangan kamu selingkuh sama dia, iya kan? Kamu tuh apa-apaan sih ngomongnya? Jangan sembarangan nuduh orang ya. Males aku sama kamu beneran ya?
Ya, halo. Oh, halo Alin, ini Mira pacarnya Brian. Alin, kamu bisa nggak nanti malam datang ke acara ulang tahunnya Brian? Iya, ya udah kalau gitu nanti gue datang ya. Oke, dadah. Yaudah ya, aku duluan. Kamu mau kemana? Alin. Lin, Happy birthday ya. Lo kenapa nggak ngundang gue sendiri sih? lo mendingan balik aja ya. Lo nggak usah datang ke acara ini. Loh, kenapa? Oh, pasti lo bingung ya liat gue kayak gini. Biasanya kan gue cuma pakai jeans. Sekarang dandan so cewek kayak gini. Oh Aneh ya? enggak kok. Lo cantik hari ini. Udah datang. Kok udah disuruh masuk sih sayang? Masuk yuk. Lin, please. Lo balik aja ya. Sayang. Ra. Please. Lin. Ra. Tunggu. Nih di sini bakalan seru banget loh. Bener deh, Alin. Please, dengerin gue. Duduk. Lo balik. Ini Jangan. Lo jangan minum ini. Please, lo balik sekarang. Lo jangan ikut acara ini. Ini sebenarnya ada apaan sih? Nah, nih mendingan kamu minum aja dulu, nanti baru aja. Jangan. Sayang, kamu tuh maksudnya apa deh? Masa kamu udah nyuruh orang jauh-jauh datang ke sini terus kamu suruh pulang gitu? Pasti. Aku nggak setuju sama cara kamu. Kan dari awal aku udah bilang sama kamu, aku nggak suka. Tapi kan aku cuma bantuin kamu. Kok sekarang kamu malah jadi nyalain aku sih? Beneran deh, Brian. Ini sebenarnya ada apa sih? Gini. Biar aku aja yang jelasin ya. Jadi sebenarnya aku sama Brian itu sengaja ngundang kamu ke sini supaya kamu ikut party sama kita. Terus kan nanti kamu minum minumannya, ya kan? Kamu kan otomatis pasti bakal mabok dong. Nah, kalau kamu mabok, pasti kan kamu bakal cerita. Apa bener surat warisan yang dititipin sama nenek itu emang ada di tangan kamu? Kalau emang bener, Brian tuh udah gak sabar banget mau ngancurin surat itu. Itu benar. Ya beneran lah. Orang dia sama aku kok ngerencanainnya. Kita juga udah ngerencanain ini sebenarnya dari kemarin-kemarin. Gua Lin. Brian? Lin, tunggu dulu. Lin. Gua nggak ada maksud kayak gitu. Gue gak nyangka ya. Lo bisa ngelakuin semua ini sama gue. Gue kira lo tuh bener-bener baik. Tapi ternyata lo tuh cuma pura-pura baik. Kenapa sih? Kenapa lo gak nanya aja soal surat wasiat itu secara baik-baik sama gue? Asal lo tahu ya. Gue tuh emang lagi mikirin gimana caranya buat bisa ngasih tahu soal semua ini sama lo. Lin, ini bukan rencana gua. Ini rencana Mira. Ya tapi lo setuju kan sama dia? Buktinya lo sampai bikin pesta ulang tahun palsu kayak gini. Lin. Gua minta maaf. Lo tau gak? Kenapa nenek gak ngasih semua harta warisannya langsung sama lo? Karena menurut nenek, lo tuh belum tahu apa tujuan hidup lo. Dan dengan polosnya, gue bantuin lo. Gue nemenin lo untuk nulis karena gue pikir itu tujuan hidup lo. Tapi ternyata lo
Mira. Hai. Jadi gue sama Pak Syara ini kerja sama buat dapetin surat warisan yang ada di tangan lo. Kok kalian bisa kenal ya? Ya dari mana lagi lo kalau bukan dari Brian. Jadi mendingan sekarang lo kasih aja suratnya ke gue. Kalian pikir ini sinetron apa? Kira rebut-rebutan surat wasiat segala. Kalau kalian emang mau uang, lebih baik kalian kerja. Usaha, cari uang yang halal. Jangan ngarepin harta warisan orang. Sayang, ya udah. Serahin aja semua surat-suratnya sama kita ya. Biar kita aja ngurus. Tenang aja, pokoknya kamu sama Brian ntar dapat bagian, oke? Jadi sekarang mendingan lo ngasih suratnya. Di mana sih suratnya? Oh, jangan-jangan di sini. Lo berdua pikir gue kayak artis-artis sinetron gitu? Yang bakalan nyerah gitu aja? Sorry lah ya. Gak bakalan! Sayang, gimana sih kamu? Alin. Alin. Gimana sih? Sayang, kamu gimana? Alin jangan main petak umpet itu dong, gak seru deh. Kamu gimana? Mau kemana? Kamu mau kemana sih? Alin, mendingan sekarang kamu tanda tanganin aja suratnya daripada kamu susah-susah. Iya, udah buruan kamu tanda tangan. Ntar kamu juga dapat bagian kok, oke? Buruan, oke? Gak mau. Buruan, sayang. Gak mau. Saya. Kenapa kalian pada maksa sih? Gak mau. Coba tanda tangan. Gak mau. Maksa deh. Gak. Apa-apaan nih? Kalian berdua ini udah keterlaluan ya. Emang apa hak kalian berdua untuk maksa Alin tanda tangan? Sayang, enggak. Sebenarnya aku niatnya cuma mau bantuin kamu kok. Udah itu aja. Iya, sama aku juga cuma mau bantuin Alin doang kok, ya kan? Ya kan? Bohong. Pak Notaris, ini dia pewaris tunggal yang ditulis sama almarhum nenek saya di surat wasiatnya. Silakan Bapak langsung urus aja supaya orang-orang ini nggak bisa gangguin dia lagi. Ayo, silakan duduk. Awas. Dalin, mendingan lo kasih aja surat wasiat yang ditulis sama nenek gue. Pak, sebagai pewaris yang ditunjuk oleh nenek, saya berhak kan untuk ganti isi wasiat itu? Maksudnya, Mbak? Saya mau ganti supaya pewaris dari wasiat itu Brian aja, Pak. Dia cucu nenek satu-satunya. Bisa, Mbak. Asal ini memang apa yang Mbak inginkan, tapi tanpa tekanan paksaan orang lain. Tunggu Pak. Lin, jangan Lin. Gue nggak mau. Gue ikhlas ngelakuin ini. Gue ngelakuin ini karena gue mau balas semua kesalahan gue sama lo, sama almarhum nenek. Tapi gue juga ikhlas ngeliat apa yang udah lo lakuin sama gue hari ini. Gue rasa lo udah pantas kok untuk nerima semua warisan dari nenek. Makasih kalau lo punya pikiran kayak gitu. Tapi Pak Notaris, kalau gitu saya mau warisannya dibagi dua ya, saya sama Alin. Gak perlu. Gue masih serba cukup kok.
gue bisa nafas, bisa makan, gue masih bisa kuliah. Gue gak butuh warisan itu. Tapi kalau lo emang mau bagi warisannya sama gue minta supaya bagian gue disumbangin aja ke panti jompo. Jadi kita bisa bahagiain nenek dan kakek yang ada di sana. Lo emang beneran baik, Lin. Baik, jadi semuanya sudah sepakat? Ya. Sayang. Kamu yakin mau bagi warisan kamu? Sayang. Coba deh. Kamu pikirin baik-baik dulu. Kalau kamu dapat warisan itu, kamu tuh nggak repot-repot lagi kerja, sayang. Biar aku aja yang ngurusin bisnis kita ya, oke? Ya. Gak usah ikut campur lagi deh sama urusan hidup gue. Kita putus. Sayang. Udah, cukup. Ya, gue udah capek ngeliat kalian berdua. Udah mendingan pergi dari sini. Dan kamu juga. Aku juga mau putus sama kamu. Kamu serius? Udah cepetan, lo berdua keluar dari rumah gue. Tolong, keluarin saya dari sini, tolong. Astaga, itu kan suara suster. Ini pasti kelakuan kalian kan? Kerjaan kalian kan? Kalian ngapain suster? Gue laporin polisi ya? Mira! Kamu kemana? Udah, diam. Udah, kita nggak usah capek-capek ngelaporin polisi. Orang-orang yang punya kelakuan kayak gitu. Kalau kemarin gue sempet nuduh kalau hobi nulis lo itu cuma akal-akalan lo doang buat deketin gue. Gue yang harusnya minta maaf sama lo. Gue juga bersyukur banget. Dan berterima kasih sama almarhum nenek. Karena dia udah ngasih uang warisan itu ke lo. Dengan begitu gue jadi tahu siapa lo sebenarnya. Gue banyak belajar sama lo. Soal hidup. Gue juga berterima kasih sama debt collector. Kok debt collector? Iya, soalnya kalau misalkan debt collector nggak ngejar-ngejar lo kan nggak bakalan kabur ke rumah nenek. Dan kalau lo nggak kabur ke rumah nenek, gue kan nggak bakal ketemu sama cinta sejati gue. Itu apaan tuh maksudnya? Lo ngerayu gue? Udah mulai centil. Apaan sih, gear banget.